Di tahun 2014 yang lalu, diketemukan sebuah bangkai kapal selam Nazi era Perang Dunia Kedua yang karam di Laut Karimun Jawa. Sementara di lereng Gunung Pangrango ditemukan bangunan tugu berhias salib besi dengan prasasti batu hitam bertuliskan Dem Tavern Deutsche Ostasiatischen Geschwader 1914 yang berarti skuadron Jerman Asia Timur yang berani 1914. Tugu tersebut dibangun oleh seorang niagawan asal Jerman bernama Emil Helfferich pada tahun 1926 sebagai bentuk penghormatan bagi para tentara Nazi yang berperang dalam pertempuran Falkland di Kepulauan Malvinas, Amerika Selatan. Pada tahun 1945, di area tugu tersebut dimakamkan 10 tentara Kriegsmarine atau Angkatan Laut Nazi Jerman yang tewas setelah terlibat salah paham dengan para pejuang Indonesia. Video terkait peristiwa tersebut telah kami upload yang linknya dapat Anda jumpai dalam deskripsi video ini. Dan video ini akan berkisah tentang pengaruh keberadaan orang-orang Jerman dalam sejarah sebuah wilayah di Nusantara. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pada Jumat pagi 10 Mei 1940, ratusan pesawat Luftwaffe Jerman mendadak menyerang Belanda. Serangan cepat ini membuat Belanda menyerah kepada Jerman hanya dalam 5 hari, yang memaksa Ratu Wilhelmina sampai harus mengungsi ke Inggris. Hingga 5 tahun berikutnya, Belanda berada dalam cengkraman Nazi Jerman. Orang-orang Belanda mengenang hal tersebut sebagai Slag om Nederland atau pertempuran Belanda. Peristiwa tersebut yang menyeret Belanda ke kancah Perang Dunia Kedua. Di Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenburg-Stackhouwer segera memperlakukan undang-undang darurat perang dan membekukan berbagai pertemuan politik warga Hindia Belanda. Wajib militer juga diberlakukan di sekolah-sekolah di seluruh Hindia Belanda. Warga negara Jerman dan pendukung partai Nazi yang ada di Hindia Belanda pun mulai ditangkapi. Sekedar informasi tambahan, gerakan Partai Nazi telah sampai ke Hindia Belanda sejak tahun 1930-an. Hitler juga telah mendirikan kantor pusat Nazi untuk kawasan Asia Tenggara di Batavia. Kemudian secara berturut-turut dibangun beberapa kantor cabang Nazi di Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Hal ini membuat Hindia Belanda atau Indonesia menjadi negara dengan jumlah anggota Partai Nazi terbesar kedua di kawasan Asia Pasifik setelah Tiongkok. 477 orang Jerman kemudian ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Rencananya mereka akan dibawa ke India untuk diserahkan kepada pemerintah Inggris. Mereka diangkut dengan sebuah kapal yang bernama Van Inhofe. Mereka ditawan di geladak kapal dengan pagar kawat berduri dan diawasi 62 personil KNI Laut bersenjata lengkap. Namun baru beberapa saat dalam perjalanan, kapal Van Inhofe mendapat serangan dari pesawat-pesawat Jepang. Sebuah bom yang dijatuhkan telah menghantam kapal. Kapal Van Inhofe pun tenggelam. Awak kapal Van Inhofe kocar-kacir. Mereka lari menyelamatkan diri dengan menggunakan 5 perahu kargo. Mereka melarikan diri ke daratan Pulau Sumatera. 400-an tawanan Jerman yang terjebak dalam kapal yang tengah tenggelam ini juga berusaha menyelamatkan diri. Mereka terjun ke dalam laut. Beberapa orang kemudian berhasil menemukan sekoci yang tersisa. Berhari-hari orang Jerman ini terombang-ambing di tengah laut. Mereka harus menahan lapar, haus, dan panasnya matahari di tengah lautan. Beberapa orang yang tak kuat menahan kondisi ini memilih mati, bunuh diri. Pada hari keempat atau tepatnya 23 Januari 1942, mereka terdampar di Pulau Nias.
Dari 477 orang, hanya tersisa 36 orang yang selamat. Sebagian besar lainnya tak diketahui nasibnya. Namun dapat dipastikan mereka tewas ditelan ganasnya Laut Sumatera. Para tawanan Jerman yang sudah sangat lemah kondisinya ini ditolong oleh penduduk Nias yang ada di pantai dan seorang pastor Belanda bernama Ildefonso van Stralen. Sampai kemudian keberadaan mereka diketahui militer Belanda yang bertugas di pulau itu. Mereka akhirnya ditangkap dan dibawa ke penjara Gunung Sitoli. Tawanan ini dijaga oleh polisi Belanda dan polisi pribumi. Diam-diam para tahanan Jerman ini ternyata kemudian berhasil menjalin persekongkolan dengan anggota polisi pribumi. Mereka berencana melakukan pemberontakan. Puncaknya, pada Minggu malam 29 Maret 1942, mereka lari dari penjara serta mencuri perlengkapan tempur Belanda di gudang senjata. Mereka kemudian menyerang pos-pos militer dan polisi Belanda. Pertempuran yang terjadi secara mendadak membuat pasukan Belanda kocar-kacir. Apalagi mental mereka memang sudah hancur karena negeri mereka dikuasai Jerman dan front Jawa serta Sumatera mulai jatuh ke tangan Jepang. Orang-orang Jerman ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Fischer. Pulau Nias pun dikuasai orang-orang Jerman. Mereka kemudian memproklamirkan kemerdekaan Republik Nias yang diatur oleh pemerintahan berhaluan sosialis nasionalis ala Nazi Jerman. Fischer diangkat sebagai Perdana Menteri sementara Albert Vehring menjadi Menteri Luar Negeri. Bendera dan umbul-umbul swastika Nazi berkibar-kibar di Nias. Warga Nias kemudian mulai terbiasa mendapati berbagai penghormatan dan puja-puji kepada Hitler dan Partai Nazi. Bahkan sebagian dari warga Nias itu ada yang kemudian ikut-ikutan melakukannya. 7 orang Jerman kemudian pergi ke Sibolga guna menjalin komunikasi dengan orang-orang Jepang yang telah mendarat di sana. Bersama mereka dibawa pula tawanan orang-orang Belanda dan Inggris yang telah mereka kalahkan. Tentara Jepang akhirnya mendarat di Gunung Sitoli dan disambut dengan meriah layaknya pahlawan. Jepang dan Jerman memang tengah mesra menjalin aliansi dalam Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, penduduk Nias sendiri juga telah jenuh dengan kekejaman penjajah Belanda. Kedatangan tentara Jepang mengakhiri pula keberadaan Republik Nias. Setelah Nias sepenuhnya dikuasai Jepang, orang-orang Jerman itu kemudian meninggalkan Pulau Nias menuju Sibolga. Kemungkinan mereka berusaha kembali ke tanah airnya di Eropa. Keberadaan orang-orang Jerman di Nias dicatat oleh sejarawan Hendrik Robert van Heckeren, Jacob Swan, serta Rosian Anwar dalam buku sejarah kecil La Petite Histoire Indonesia, terbitan tahun 2004. Warga Nias sendiri tak banyak tahu soal kiprah para orang Jerman ini yang telah membuat daerah mereka menjadi bagian kecil dari sejarah dunia. Demikian sekilas tentang orang-orang Jerman yang pernah menghiasi sejarah Nias di masa Perang Dunia Kedua. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.